Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan apa itu PAR, model pemberdayaan participatory action research. Jadi, dalam pemberdayaan itu seyogyanya fasilitator memilih uh, model pemberdayaan yang tepat. Dan ada banyak pilihan, ada PAR, ada PCD, ada CBBR, ada PMC. Nah, untuk kali ini saya akan membicarakan tentang PAR. Seperti apa PAR ini dan proses pemberdayaannya seperti apa. Untuk itulah maka presentasi kali ini akan saya mulai. PAR ini memang adalah model pemberdayaan yang eh, yang pertama, dalam arti pertama di sini adalah pemberdayaan yang menggunakan model. Karena sebelum PAR ini adalah model pemberdayaan tradisional. Menggunakan mereka tidak menggunakan model pemberdayaan. Mereka seperti pembangunan model yang datang ke lokasi lalu memberikan bantuan gitu ya. Memberikan bantuan bisa berupa uang, berupa ternak, bisa berupa macam-macam. Nah, setelah dibantu mereka lalu pergi yang bantu itu. Nah, itu adalah model-model pemberdayaan atau model-model pembangunan, model pemberdayaan yang paling klasik ya, yang paling klasik. Dan akhirnya muncullah namanya PAR ini. PAR ini mencoba untuk mengoreksi model pembangunan yang membuat membuat mitra ketergantungan, membuat mitra ini seperti hanya dijadikan objek saja ya, objek apa ya yang dikenai istilahnya dideskripsikan miskin lalu diberi bantuan seperti itu. Lalu setelah itu diberi bantuan tetapi kok tidak tidak berkembang, tidak maju, maka justru malah disalahkan kan gitu ya. Nah, ini adalah model-model yang sebelum PAR ya. Jadi datang memberi bantuan, lalu bantuannya misalnya itu ternak ya, sapi atau kambing, lalu di dipakai oleh sasaran, oleh target sasaran atau oleh mitra ini untuk dijual, untuk konsumsi. Nah, akhirnya mereka dinilai bahwa pemberdayaan ini tidak apa ya, tidak berjalan. Nah, mereka yang diberi bantuan disalahkan. Nah, inilah yang dikoreksi oleh PAR ya. Baik. Jadi participatory action research merupakan model pemberdayaan dengan menekankan pada kemitraan masyarakat, community engagement secara partisipatif pada proses kolaborasi yang meliputi aktivitas penelitian, pendidikan, dan tindakan untuk melakukan transformasi sosial. Jadi dalam PAR ini ada 3 elemen penting ya, yaitu ada penelitiannya, ada penelitian, lalu ada pendidikan, ada tindakan. Jadi ini penting, 3 hal penting ya. Penelitian diawali dari penelitian dulu, lalu pendidikan, pengembangan perangkat ya. Bisa berupa workshop-workshop, bisa berupa FGD, bisa berupa macam-macam, diskusi, dan akhirnya aksi atau tindakan. Jadi ini sangat berbeda dengan model pemberdayaan yang klasik, yang tradisional, jadi yang datang lalu memberi bantuan gitu kan. Nah, bantuannya seragam pula kan gitu ya misalnya. Misalnya di desa diberi sapi dan kambing, di kota juga diberi sapi dan kambing. Nah, seperti itu akhirnya membuat apa ya, membuat uh, pemberdayaan itu tidak berjalan. Nah, dalam PAR ini harus diawali dari penelitian dulu, kolaborasi dengan mitra untuk melakukan riset. Nah, dari riset ini akhirnya mendapatkan hasil dan akhirnya uh, ada masalah, ditemukan masalah. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu maka diperlulah pendidikan ya. Pendidikan di sini tidak harus pendidikan formal tidak ya. Pendidikan di sini adalah semacam belajar bersama ya. Belajar bersama menyelesaikan persoalan. Jadi di sini menariknya adalah fasilitator dengan mitra.
fasilitator itu dan mitra itu sama-sama melakukan penelitian, sama-sama melakukan pendidikan, dan sama-sama melakukan tindakan. Jadi tidak ada yang pintar gitu ya, tidak ada yang menganggap dirinya paling pintar. Misalnya fasilitator tidak menganggap paling pintar, atau mitra ini tidak dianggap tidak cakap, tidak. Jadi sama-sama. Jadi menarik Pak ini ya. Jadi menariknya sekali karena baik apa, fasilitator maupun mitra itu sama-sama belajar dari nol ya, dari penelitian, dari pendidikan, dari tindakan. Karena apa? Para ini punya asumsi bahwa orang itu punya pengalaman ya, punya pengalaman masing-masing yang berbeda. Jadi tidak ada orang yang hidup nol itu ya, pengalaman nol itu tidak ada. Semua orang itu pasti punya pengalaman. Nah, pengalamannya saja yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Nah, sehingga dari sinilah bahwa pentingnya kolaborasi, pentingnya bekerja sama. Ini adalah yang paling penting di sini. Jadi tidak lapar kalau memang itu hanya sekedar hanya memberikan bantuan ya, atau hanya sekedar datang lalu tidak melakukan pemberdayaan, tidak melakukan penelitian lebih dulu, tidak melakukan pendidikan. Ini jadi kan ada pengembangan perangkat ya, dan tidak melakukan kolaborasi secara bersama. Jadi ini bukan lapar. Baik. Eh, Sebenarnya PAR ini menarik ya karena PAR ini mengadaptasikan dari beberapa teori ya. Jadi memang dipengaruhi dari teorinya Mark ya mengenai apa ya pentingnya melibatkan masyarakat masyarakat lokal itu ya. Jadi eh, masyarakat lokal di sini adalah mitra dan stakeholder itu dilibatkan karena mereka lah yang punya kekuasaan gitu ya menurut Mark ya. Mereka lah yang memiliki kekuasaan. Karena apa? Inti dari pemberdayaan itu adalah memberikan power pada orang-orang yang marginal, pada orang yang lemah. Nah, ketika kita mendekatkan masyarakat yang marginal ini kepada masyarakat, pada mereka yang berkuasa, yang mereka yang mempunyai kapital, mereka yang punya mode of production, alat produksi, maka secara tidak langsung yang tidak berdaya ini akan menjadi bagian dari mereka. Nah, itulah maka kenapa pentingnya kolaborasi itu ya. Oke, baik. Yang PAR ini juga mengambil teori dari Gramsci ya tentang eh, perjuangan ya, perjuangan individu ya, perjuangan individu secara kolektif. Jadi artinya bahwa pentingnya antara apa ya, jadi dari sini bahwa ada Gramsci membagi adalah intelektual tradisional dan intelektual organik ya. Jadi ada intelektual organik ini yang mencoba untuk membantu mengkatalis menjadi katalis ya, menjadi katalis sehingga apa? Sehingga masyarakat-masyarakat marginal ini membangun, memiliki keyakinan, lalu apa ya, bisa apa ya, bisa berkolaborasi secara kolektif sehingga nanti mereka memiliki kekuasaan ya, memiliki kekuasaan. Mungkin di situ. Teori kritis juga menjadi inti dari apa ya, dari teori PAR ini ya. Jadi teori PAR juga mengambil teori kritis. Nah, jadi antara bagaimana kekuatan dalam konteks sosial, politik, dan budaya dan ekonomi menjadi motor penggerak yang men-setting cara orang bertindak dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ya, jadi baik teorinya Marx maupun teori Gramsci dan teori kritis ini sama-sama melihat masyarakat itu terpolarisasi ya, terpolarisasi menjadi dua kekuatan ya, kekuatan yang punya dan kekuatan yang miskin, kekuatan yang dia punya kewenangan, dia punya kekuasaan, dia punya modal dan kekuasaan dan orang-orang yang lemah. Nah, makanya kenapa uh, pentingnya orang-orang yang lemah ini diintegrasikan kan gitu ya, diintegrasikan ke orang-orang yang punya kuasa itu. Ini adalah PAR ya. Nah, dalam dalam bentuknya nanti itu adalah mereka adalah stakeholder ya. Jadi mereka itu stakeholder. Makanya dalam pemberdayaan itu termasuk PAR ini pentingnya mitra itu dikolaborasikan dengan stakeholder kan gitu.
akan terjadi apa? Akan terjadi apa? Istilahnya pengurangan kekuasaan. Kalau dalam teorinya Derrida itu, yang berkuasa tidak terlalu berkuasa, yang tidak berkuasa juga tidak terlalu marginal ya. Artinya kedua-duanya mendekat ya. Jadi tujuan PAR ini seiring dengan apa yang dikatakan oleh Derrida, bahwa yang berkuasa itu juga sebenarnya tidak tidak serta merta berkuasa full ya, dan yang lemah juga tidak serta merta yang hasilnya tidak punya kekuasaan sedikit pun. Jadi yang lemah pun punya kekuasaan tapi tidak banyak ya. Tapi yang berkuasa pun juga tidak selalu dia ada di puncak ya. Dia selalu dia juga akan mengalami apa ya? Mengalami peminggiran ya. Yang pusat juga ke pinggir, yang pinggir juga bergerak ke pusat. Jadi sama-sama bergerak. Nah, PAR ini menangkap pergerakan itu ya. Yang berkuasa bergerak untuk tidak berkuasa, yang tidak berkuasa bergerak untuk berkuasa. Nah, PAR ini menangkap momentum ini bahwa ada dinamisasi antara kekuasaan hegemonik, antara kekuasaan dominan dengan mereka yang tidak berkuasa. Baik, itu adalah teori yang mempengaruhi PAR. Nah, teori PAR juga teori PAR, model pemberdayaan juga terilhami oleh pandangan Jürgen Habermas ya, tentang banyaknya kepentingan dalam masyarakat itu. Dari ada tiga kepentingan minimal ya, kepentingan teknis, kepentingan hermeneutik, kepentingan emansipatoris kritis. Dalam arti di dalam masyarakat itu ada tiga kepentingan. Kepentingan yang pertama adalah bagaimana kita itu melestarikan alam. Jadi alam ini perlu dilestarikan, kepentingan yang utama ya, menguasai alam. Ada kekuatan yang ingin menguasai alam, ingin mengelola alam, ingin mendistribusikan alam. Lalu ada kekuatan juga, ada kepentingan bagaimana masyarakat ini bisa harmoni ya. Jadi alam, ada masyarakat. Nah, dalam masyarakat ini hidup di alam juga, di alam itu. Jadi artinya pentingnya memahami alam. Alam supaya kita bisa mengontrol alam. Lalu kita pentingnya memahami manusia, masyarakat agar kita bisa mengerti understanding mereka ya. Nah, dia ada kepentingan. Lalu ada kepentingan emansipatoris. Artinya kepentingan bagaimana antara alam dengan masyarakat ini tidak saling apa ya, tidak saling eksploitasi ya, tidak saling apa artinya ya, bahwa masyarakat juga tergantung pada alam, alam juga tergantung pada masyarakat. Nah, untuk itulah makanya ketergantungan ini harus dibangun. Jangan sampai saling memberdaya ya, saling berdaya. Hasilnya eksplorasinya terlalu berlebihan sehingga alamnya menjadi tidak stabil. Karena ketika alam tidak stabil juga akan mempengaruhi masyarakat. Nah, seperti itu. PAR juga terpengaruh oleh teori-teori dari Paulo Freire ya, tentang kesadaran kritis. Ya, Paulo Freire membagi antara kesadaran kritis, kesadaran magis, dan naif. Ya. Dan naif. Jadi Freire ya berkeyakinan bahwa refleksi kritis merupakan modal yang esensial bagi perubahan individu dan sosial. Dan menjadi modal yang sangat vital bagi penyatuan teori dan praktik. Artinya bahwa di sini PAR ini mengadaptasikan teorinya Freire itu apa? Pentingnya membangun kesadaran kritis di antara mereka, kan gitu ya. Di antara mitra ini supaya punya kesadaran mereka hidup di alam seperti apa, di dunia seperti apa. Nah, akhirnya mereka nanti bisa mengambil posisi yang menguntungkan bagi mitra itu ya. Bagaimana misalnya gini contoh kasus ya, misalnya globalisasi, kita misalnya globalisasi. Globalisasi ini apakah kita tolak atau kita terima kan gitu. Nah, kalau kita ingin mengadaptasikan PAR ini maka kita tidak bisa mengatakan menolak atau menerima dari awal. Tetapi kita akan mengkaji lebih lanjut ya. Kita harus punya kesadaran kritis seperti apa sih globalisasi ini. Globalisasi ini kira-kira istilahnya siapa yang selamat dari globalisasi dan siapa yang tidak selamat dari globalisasi. Karena apa? Karena tidak serta-merta bahwa globalisasi itu membuat orang tidak selamat. Semuanya tidak. Atau membuat orang yang selamat semua. Berarti ada yang selamat, maksudnya ada yang beruntung dan ada yang buntung kan gitu. Nah, disitulah intinya bahwa orang-orang ini, masyarakat atau mitra itu kita tidak langsung ujuk-ujuk menolak.
globalisasi. Nah, tetapi diajak untuk mengkaji bersama, mengkritisi bersama. Kalau misalnya tidak menolak seperti apa, kalau menolak seperti apa dampaknya dan efeknya, itulah yang dimaksud dengan kesadaran kritis itu ya. Jadi tidak menggebiak uya kan gitu ya. Nah, sebenarnya menarik ya dirinya Paulo Freire ini ya, yang dikenal dengan apa pendidikan banking banking system ya, uh, pendidikan model bank gitu ya. Jadi guru mengajar, siswa diajar. Guru tahu segalanya, siswa tidak tahu apa-apa. Guru berpikir, siswa dipikirkan. Guru berbicara dan siswa mendengarkan dengan lemah lembut. Guru memilih dan menegakkan pilihannya, siswa patuh. Ini ada 9 ya, bisa dibaca dengan sendirinya ya. Tetapi ketika kita mengadaptasikan teorinya Freire ini dan dibuat untuk memperdalam PAR, maka seperti ini ya. Jadi fasilitator itu mengajar, mitra diajar. Ini artinya gini, ini adalah model-model gaya lawas, pemberdayaan gaya lawas atau tradisional. Kalau mengikuti pendidikan sistem bank oleh Freire itu fasilitator mengajar, mitra diajar. Fasilitator tahu segalanya dan mitra tidak tahu apa-apa. Fasilitator berpikir dan mitra dipikirkan. Fasilitator berbicara, mitra mendengarkan dengan lemah lembut. Fasilitator memilih dan menegakkan pilihannya dan mitra patuh. Fasilitator bertindak dan mitra memiliki ilusi. Waalaikumsalam. Sebentar, Bu ya. Sebentar, Bu ya. Itu maaf tadi ada yang bertanya. Fasilitator sebagai subjek dari proses pembelajaran, sedangkan mitra adalah objek dari objek belaka ya. Jadi ini adalah pemberdayaan gaya lama atau tradisional yang sengaja untuk direvisi ya, direvisi oleh PAR. Jadi PAR ini adalah menyelisih model-model yang tidak humanis dari pemberdayaan itu. Nah, kalau misalnya ada mahasiswa yang KKN merasa pintar, merasa mengerti segalanya, lalu membuat program di kampus, lalu tidak melibatkan mitra, maka ini adalah gaya lawas ya. Gaya lawas. Jadi ini harus segera dihilangkan, dihindari karena itu menyakiti mitra ya, menyakiti mitra. Saya ulangi lagi kalau ada pemberdayaan misalnya dalam bentuk KKN, kuliah kerja nyata, yang merasa fasilitator mahasiswa ini, fasilitator merasa pintar, merasa paling ngerti sehingga mereka bekerja sendiri di lapangan itu, tidak melibatkan stakeholder, tidak melibatkan mitra, maka itu bukanlah pemberdayaan ya, itu bukanlah pemberdayaan. Baik, jadi ini tadi uh, mengadaptasikan dari teorinya Paulo Freire ya. Jadi pemberdayaan PAR ini berdasarkan pada pengalaman aktual para mitra dan investigasi bersama dengan fasilitator secara berkelanjutan. Para mitra terdorong belajar membaca dan menulis, juga meneliti yang berangkat dari kesadaran diri dan akhirnya mampu melihat secara kritis situasi sosial yang melingkupi kehidupannya. Setiap orang dapat mengembangkan kesadaran diri yang membebaskannya dari hanya sebagai objek pasif menjadi subjek aktif dalam kehidupan. Kerja kolaboratif orang-orang lemah dapat membangkitkan kesadaran baru dalam diri mereka, membebaskan mereka menjadi pribadi yang merdeka dan memiliki kesiapan untuk merespon secara aktif perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi ini kalau merujuk pada PAR, maka mitra yang diambil itu adalah mitra yang paling miskin atau paling marginal di masyarakat ya. Karena tadi PAR ini adalah mengadaptasi teorinya Marx, teorinya Gramsci, teorinya Paulo Freire. Maka disitulah uh, dicari mitra yang paling miskin dan termarginal. Nah, setelah mendapatkan mitra yang termiskin dan termarginal itu,
menekankan adanya keterkaitan yang erat antara fasilitator dengan mitra ya. Memberdayakan komunitas, terutama kelompok-kelompok miskin, ya, tadi miskin yang tertindas ya, dan membangun kesadaran diri mereka. Oke, agar terciptalah keadilan egaliter itu ya. Jadi itu. Jadi kalau nanti akan berbeda dengan ABCD ya. Kalau ABCD mungkin tidak mencari yang termiskin ya atau termarginal, tapi PAR ini mencari yang miskin dan termarginal dari di masyarakat itu. Baik. Jadi tujuan PAR yang pertama adalah membangun kesadaran masyarakat dan memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, akulturasi, pembelajaran, dan dialog publik. Kedua, mengubah cara pandang tentang penelitian dengan menjadikan penelitian sebuah proses partisipasi. Ketika menggeser paradigma masyarakat sebagai objek menjadi subjek penelitian. Kelima, membawa perubahan transformasi nilai sosial di masyarakat. Itu tujuan dari PAR ya. Nah, langkahnya seperti apa? Ada beberapa langkah ini ya. Langkah pertama adalah fasilitator melakukan pemetaan ya untuk mengetahui situasi dan keadaan sosial yang ada di masyarakat. Pemetaan ini dilakukan bersama dengan masyarakat ya. Dengan pemetaan ini fasilitator dapat mengetahui letak geografis wilayah, batas-batas desa atau kelurahan, jumlah penduduk, kebudayaan, keagamaan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat. Dapat dilihat, dapat ya dipetakan gitu ya perekonomian masyarakat. Jadi fasilitator itu perlu membangun hubungan kemanusiaan dan kepercayaan trust dengan masyarakat. Fasilitator berbaur dengan mengikuti kegiatan yang ada dalam masyarakat. Bisa mengikuti tahlilan, sholat, berjamaah ya bagi mereka yang punya amalan yang sama kan gitu ya. Punya amalan yang sama. Langkah ini agar fasilitator bisa menyatu menjadi simbiosis mutualisme untuk melakukan riset, belajar memahami masalahnya, dan memecahkan persoalan bersama. Yang kedua, menentukan agenda riset untuk perubahan sosial. Jadi fasilitator bersama komunitas itu menentukan agenda riset. Sebuah program riset melalui teknik partis sama PAR ya, PRA, untuk memahami persoalan masyarakat yang selanjutnya menjadi alat perubahan sosial. Oke, yang langkah ketiga adalah pemetaan partisipatif. Bersama komunitas melakukan pemetaan wilayah maupun persoalan yang dialami masyarakat. Pemetaan lebih difokuskan pada jumlah ternak yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi cocok ya kalau PAR ini misalnya untuk pemberdayaan di masyarakat saat ini di pedesaan misalnya ada banyak bantuan sapi atau banyak bantuan kambing gitu ya. Ini sangat cocok ya. Tapi nanti seperti apa pengelolaannya itu ya. Jadi tidak terus diberi bantuan lalu ditinggal tidak ya. Tapi harus diorganisir di masyarakat itu ya. Harus ada penelitian, ada edukasi ya, ada edukasi dan ada action. Baik. Lalu keempat adalah komunitas merumuskan masalah mendasar hajat hidup kemanusiaan yang dialaminya. Seperti persoalan pangan, papan, kesehatan, pendidikan, energi, lingkungan hidup, dan persoalan kemanusiaan lain. Sebagai contoh, besarnya persoalan yang ada di tengah-tengah komunitas peternak adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat. Maaf, ini mungkin off dulu, saya ada yang telepon. Baik. Iya, langkah kelima adalah komunitas menyusun strategi gerakan untuk memecahkan problem kemanusiaan yang telah dirumuskan. Menentukan langkah sistematik, menentukan pihak yang terlibat, stakeholder, dan merumuskan kemungkinan keberhasilan dan kegagalan program yang direncanakan, serta mencari jalan keluar apabila terdapat kendala yang menghalangi keberhasilan program. Langkah ke Langkah keenam, pengorganisasian masyarakat. Komunitas didampingi fasilitator membangun peranata-peranata sosial. Tapi ini berbagai bentuk kelompok kerja maupun lembaga masyarakat yang secara nyata bergerak memecahkan problem sosialnya secara simultan. Mereka membentuk jaringan-jaringan antara kelompok kerja dengan lembaga lain yang
terkait dengan program aksi yang direncanakan. Yang ketujuh, langkah ketujuh adalah aksi perubahan. Aksi memecahkan problem dilakukan secara simultan dan partisipatif. Program memecahkan persoalan kemanusiaan bukan sekedar untuk menyelesaikan persoalan itu sendiri, tetapi merupakan proses pembelajaran masyarakat, sehingga terbangun peranata baru dalam komunitas dan sekaligus memunculkan community organizer, mengorganisir dari masyarakat sendiri, dan akhirnya akan muncul lokal leader, pemimpin lokal yang menjadi pelaku dan pemimpin perubahan. Langkah ke-8, refleksi dengan menggunakan teori perubahan sosial. Fasilitator bersama komunitas merumuskan teoritisasi perubahan sosial berdasarkan atas hasil riset, proses pembelajaran masyarakat, dan program-program yang aksi yang telah dilaksanakan. Peneliti dan komunitas, fasilitator dengan mitra merefleksikan semua proses dan hasil yang diperolehnya dari awal hingga akhir. Refleksi teoritis dirumuskan secara bersama sehingga menjadi sebuah teori akademik yang dapat dipresentasikan pada khalayak publik sebagai pertanggungjawaban akademik. Jadi ini melibatkan mitra dari awal ya, dari penelitian, dari refleksi, monitoring ya, dari monitoring sampai dalam menulis karya itu ya, karya artikel misalnya itu juga harus melibatkan mitra ya, tidak boleh hanya dimonopoli oleh fasilitator ya. Nah, langkah ke-9, meluaskan skala gerakan dan dukungan. Keberhasilan program PAR tidak hanya diukur dari hasil kegiatan selama proses, tapi juga diukur dari tingkat keberlanjutan program sustainability yang sudah berjalan dan munculnya pengorganisir, serta pemimpin lokal yang melanjutkan program untuk melakukan aksi perubahan. Jadi bersama komunitas, fasilitator dan mitra ini eh, memperluas skala gerakan dan kegiatan. Mereka membangun kelompok komunitas baru di wilayah-wilayah baru yang dimotor oleh kelompok dan pengorganisir yang sudah ada. Bahkan diharapkan komunitas-komunitas baru itu dibangun oleh masyarakat secara mandiri tanpa harus difasilitasi oleh fasilitator di sini ya. Masyarakat bisa belajar sendiri, melakukan riset dan memecahkan problem solvingnya sendiri. Dan pada akhirnya nanti mitra itu bisa melakukan sendiri ya, bisa melakukan riset, memecahkan problem sosialnya sendiri secara mandiri dan memperluas apa ya gerakan. Dalam arti mereka yang sudah awalnya diberdayakan oleh fasilitator, mereka akan menjadi fasilitator bagi komunitas atau kelompok yang marginal lainnya. Jadi itu ya. Kenapa kok harus melibatkan mereka? Jadi rangkumannya seperti ini, Pak. Bahwa itu mengajak elemen komunitas berpartisipasi dalam merancang dan implementasi pemberdayaan, termasuk melakukan penelitian awal, pemetaan aset, dan modal sosial. Program pemberdayaan dipilih berdasarkan hasil penelitian kolaborasi antara fasilitator dengan mitra. Tahap awal, fasilitator dapat mengetahui letak geografis wilayah dan batas-batas desa, kelurahan, jumlah penduduk, kebudayaan, keagamaan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat dapat dari kegiatan pemetaan awal. Bersama komunitas melakukan pemetaan wilayah maupun persoalan yang dialami oleh masyarakat. Pemetaan lebih difokuskan pada jumlah ternak yang, misalnya kalau dalam peternakan gitu ya, pemetaan lebih difokuskan pada jumlah ternak yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi yang pas itu di masyarakat itu ternak apa gitu ya, sehingga jangan sampai bantuan ternak itu berbeda ya, sehingga akan menyulitkan masyarakat. Para memposisikan fasilitator bukan sebagai ahli expert, perannya mengelola hubungan antara lembaga bisnis berkolaborasi dengan semua ya, semua yang ada di situ ya, termasuk anggota masyarakat, anggota komunitas, semua orang punya pengalaman. Semua orang punya pengalaman, hanya beragam saja ya, kompleksitas pengalamannya. Prinsip Parya itu belajar dari pengalaman. Setiap orang memiliki pengalaman berbeda dan harus diakui sebagai modal atau pengembangan pengetahuan baru. Iya, di sini par, par itu memposisikan bahwa fasilitator itu bukanlah yang ahli ya, yang expert, tetapi bahwa mitra dan fasilitator itu sama-sama berangkat karena semua orang punya pengalaman ya, tidak ada yang lebih dari berpengalaman, hanya pengalaman itu beragam. Jadi disitulah pentingnya duduk bersama ya. Baik. Mungkin itu dulu ya, jadi
PAR ini ya. Jadi uh, kita telah menjelaskan, nah mungkin nanti kalau ada waktu saya akan coba untuk menjelaskan lebih apa ya, lebih implementatif ya. Contohnya seperti apa gitu ya. Ya, jadi insya Allah nanti saya akan mencoba untuk membuatkan apa ya, pemberdayaan PAR yang lebih implementatif karena ini mungkin masih sekedar teoritis ya. Mungkin sampai di situ. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Terima kasih.